Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai organisasi kehidupan. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian sel, maka kita akan lanjutkan mengenai jaringan, organ, dan sistem organ. Simak ya penjelasannya. Makhluk hidup multiseluler, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, tersusun atas bermacam-macam sel, baik bentuk maupun fungsinya. Sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan pada hewan berbeda dengan jaringan pada tumbuhan. Pada hewan terdapat 4 jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan seluruh tubuh pada organisme multiseluler, baik itu pada permukaan luar maupun pada permukaan dalam. Contohnya adalah pada sebuah permukaan mulut, lambung, kerongkongan, usus, dan juga paru-paru yang ada hubungannya dengan permukaan luar. Permukaan dalam contohnya pada suatu pembuluh darah pada rongga-rongga tubuh yang juga dilapisi oleh jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel ada yang pipih selapis, pipih berlapis, silindris berlapis, silindris bersilia, dan kubus selapis. Pada tabel berikut, kalian bisa melihat letak dan fungsi jaringan epitel pada manusia dan hewan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku atau melihat dari sumber lain. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk menopang tubuh, terdiri atas jaringan yang sel-selnya tersusun longgar. Ada 5 macam jaringan, yaitu jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan getah bening atau limpa. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya, tendon yang menghubungkan otot dengan tulang dan ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jaringan tulang rawan adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang rawan. Berfungsi melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga, tulang hidung, dan ujung tulang keras pada persendian. Jaringan tulang, jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku karena banyak mengandung zat kapur seperti kalsium karbonat. Misalnya tulang lengan, tulang dada, dan tulang belakang. Jaringan darah terdiri atas plasma darah dan butiran darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, air sisa, dan juga hormon. Jaringan getah bening terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa. Berfungsi mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan selnya, jaringan otot ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos misalnya terdapat pada organ pencernaan. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka, dan otot jantung yang hanya terdapat pada jantung. Perbedaan otot polos, lurik, dan jantung bisa terlihat pada tabel berikut. Yang bisa kita lihat dari bentuknya, jumlah inti sel, letak inti sel, sistem kerja, reaksinya, gerakan, dan letaknya di dalam tubuh. Jaringan saraf, jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi sebagai penghantar rangsang, yakni membawa rangsang dari alat penerima rangsang ke otak. Terdapat 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Pada gambar berikut, kalian bisa melihat
jaringan tubuh yang terdapat pada manusia, yaitu ada jaringan darah, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan adiposa, jaringan saraf, dan jaringan tulang. Pada tubuh hewan juga terdapat jaringan yang hampir sama dengan jaringan tubuh pada manusia. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan sel-sel yang mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk membentuk sistem energi pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan titopotensial yang berbeda dengan jaringan hewan, karena sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk dapat memperbanyak diri dengan membentuk individu baru yang sempurna. Jaringan yang menyusun tumbuhan terdiri dari dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem, cirinya adalah mudah, aktif membelah, dan membentuk jaringan lain. Sementara jaringan dewasa terdiri dari jaringan penutup, jaringan dasar, penyokong, dan pengangkutan. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Jaringan ini terdiri dari jaringan primer atau disebut juga meristem apikal. Biasanya terdapat pada ujung akar, ujung batang, atau ujung daun. Yang kedua, meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, misalnya menjadi jaringan kambium. Jaringan sekunder disebut juga meristem lateral karena terletak pada samping organ tumbuhan. Yang ketiga, ada promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya pada lembaga biji tumbuhan. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang tidak lagi aktif. Dalam hal ini, jaringan ini mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa terbentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Jaringan ini terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi atau menutupi seluruh organ tubuh tumbuhan. Jaringan ini dapat termodifikasi menjadi beberapa bentuk sel seperti stomata, trikoma, spina, dan sel kipas. Susunan sel rapat tanpa ruang antar sel. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang dimiliki oleh semua tumbuhan. Parenkim terdapat di akar, batang, daun, xilem, dan juga floem. Ketika ada bagian dari organ yang mengalami kerusakan, maka jaringan yang rusak tadi akan diganti oleh jaringan yang baru. Sel parenkim terdiri dari jaringan palisade, jaringan spons yang terdapat pada daun, dan ada jaringan korteks dan empelur yang terdapat di akar dan juga di batang. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan ini berdasarkan sifatnya dibagi ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim banyak ditemukan pada tumbuhan muda, sudut selnya menebal dengan zat selulosa. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menopang organ-organ dewasa maupun yang sudah tua, terdiri dari fiber dan sklereid. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut bertugas untuk mengangkut air dan zat, terdiri dari xilem dan floem. Jaringan xilem merupakan jaringan yang mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju daun untuk diolah menjadi makanan melalui proses fotosintesis.
Jaringan floem merupakan jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita akan mempelajari organ dan sistem organ. Organ merupakan susunan dari beberapa jenis jaringan yang terkoordinir dan terkait pada tubuh makhluk hidup. Jaringan-jaringan tersebut kemudian saling bekerja sama untuk membentuk organ. Sekumpulan jenis organ yang saling terkait inilah yang disebut dengan sistem organ. Organ pada tubuh dibedakan menjadi dua bagian. Ada organ luar, yaitu organ yang terletak di luar tubuh dan terlihat secara kasat mata, seperti kulit, mata, telinga, hidung, dan mulut. Ada juga organ yang terletak di dalam anggota tubuh seperti lambung, ginjal, usus, jantung, dan paru-paru. Organ-organ tersebut mempunyai banyak sistem sesuai dengan fungsinya masing-masing. Organ pada hewan hampir sama dengan organ yang terdapat pada manusia. Sistem dari organ pada hewan dan organ pada manusia pun dinilai sama, hanya ada beberapa yang membedakannya. Pada tubuh makhluk hidup terdapat beberapa sistem organ. Ada sistem pencernaan makanan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan atau respirasi, sistem pengeluaran atau ekskresi, sistem perkembangbiakan atau reproduksi, sistem rangka atau skeleton, sistem saraf, sistem otot, dan sistem hormon yang masing-masing disusun oleh beberapa organ serta fungsinya dalam tubuh makhluk hidup. Organ pada tumbuhan. Ada 3 bagian tumbuhan yang penting, yaitu akar, batang, dan daun. Untuk buah, bunga, dan biji termasuk adalah organ tambahan. Akar pada tumbuhan berasal dari bagian akar lembaga yang letaknya di bagian biji tumbuhan. Akar bisa mulai berkembang dari bagian meristem apikal yang pada ujung akarnya dilindungi oleh bagian tudung akar atau disebut dengan kalitra. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan mineral dan juga sebagai penyimpan nutrisi. Batang. Batang berfungsi sebagai penyangga tubuh tumbuhan. Tempat tumbuh daun menyimpan nutrisi dan jalur pengangkutan. Beberapa tipe batang, ada yang lunak dan lembut, tipe batang berkayu, dan tipe rumput. Daun merupakan bagian organ tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai tempat digunakannya membuat makanan yang disebut dengan peristiwa fotosintesis. Daun merupakan modifikasi dari batang yang banyak mengandung klorofil. Daun juga terjadi pertukaran gas. Terima kasih telah menonton channel ini.